Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Tsumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tsumma qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, kita ta'zimi. Hadir di tengah-tengah kita Ibu Kepala Desa Buluh Duri yang sama kita cintai, yang sama kita hormati, kita muliakan. Para alim, para ulama, tuan-tuan guru, orang-orang tua saya yang hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat, yang saya banggakan, adik-adikku remaja-remaji masjid yang malam hari ini kalian luar biasa. Mudah-mudahan cinta kalian kepada Allah yang kalian nyanyikan melalui syair-syair tadi kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa begitu Ustadz? Alangkah merdu tadi ketika saya hadir pemain nasyid bernyanyi tentang bagaimana kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya duduk, lantunan lagu pop song yang luar biasa yang mengingatkan kita tentang sholat, bahwa sholat dijaga. Apalah artinya hidup 1000 tahun taat sholat tak ada artinya. Ini baru remaja muslim. Karena berapa banyak orang yang mengaku remaja muslim tapi nyanyinya bukan lagu Islam. Dia tak tahu lagu Sepohon Kayu, dia tak tahu lagu Salawat Badar, dia tak tahu lagu Senandung untuk Rasulullah. Yang dia tahu lagunya Zidan Triswaka. Aku bangga lihat kalian tadi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu yang dihafal dan diamalkan, bukan lagu Zidan. Aku titipkan dia. Kemudian yang saya banggakan, orang-orang hebat malam hari ini. Orang-orang hebat itu siapa Ustaz? Seluruh kepanitiaan peringatan Isra wal Mi'raj malam hari ini itu orang-orang hebat. Kenapa Ustaz bilang orang hebat? Hebatnya acara ini bukan karena saya hadir sebagai penceramahnya Pak. Kenapa? Karena siap ceramah saya segera pulang. Mungkin pulang dibontotin amplop. Mungkin. Hebatnya acara ini bukan ramainya kita hadir, selesai doa kita bubar. Tapi panitia dari seminggu yang lalu mempersiapkan acara ini, door to door cari dana, pintu ke pintu. Bahkan ketika kita pulang mereka sibuk membersihkan pekarangan masjid. Maka beri aplaus buat mereka. Walaupun mohon izin saya, ceramah saya malam ini tak bisa terlalu panjang. Kenapa Ustadz? Karena dua hal. Yang pertama, 10 menit sudah diambil waktunya sama anak saya tadi. Yang kedua Ustadz,
guru saya bilang ceramah yang panjang bukan dilihat dari berapa lama jarum jam berjalan, tapi ceramah yang panjang lihatlah dari situasi duduknya jamaah. Kalau kaki jamaah duduk sudah ganti posisi 3 kali, maka berhentilah ceramah, karena jamaah lebih memikirkan asam uratnya daripada ceramah. Sambil ceramah saya tengok ibu-ibu yang ada sebelah kanan, kalau ada yang selonjor ngusuk-ngusuk kaki, kita langsung doa. Sepakat? Bersyukur kita kepada Allah, di masjid yang mewah ini, di acara yang mewah ini kita datang ramai. Mudah-mudahan ramai datang peringatan Isra wal Mi'raj. Begitu juga ramainya datang ketika sholat berjamaah. Ketika azan berkumandang, kita rindukan apa? Kita rindu orang-orang yang datang ramai untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena berapa banyak hari ini ketika azan berkumandang di masjid, begitu sedikit orang yang mau datang berjamaah. Bahkan terkadang orang yang rumahnya dekat dengan masjid pun tak datang, Pak. Jujur saya tanya kepada bapak-bapak, ketika waktu subuh tiba, waktu azan datang, azan berkumandang, azan sholat subuh, as-salatu khairum minan naum, subuh, situasi kondisi cuaca gerimis. Berapa jamaahnya, Pak? Sampai 5 saf? Tidak. Sampai 3 saf? Tidak. Sampai 2 saf? Dah sesap setengah lah. Tapi selesai sholat, imam berdoa, siap doa, Bu Kades datang. Gitu Bu Kades datang ngasih pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Desa Ladangan yang rumahnya sekitar masjid, alhamdulillah kita dapat bantuan dari Pak Bupati Serdang Bedagai. Beras 10 kilo, mie instan 1 kotak, telur 1 papan, sama duit 200.000. Siapa yang mau silahkan segera datang ke masjid, waktu hanya setengah jam. Saya yakin jangankan gerimis, geluduk pun rame yang datang. Betul? Apa sebab Ustaz? Karena rasa cinta kita terhadap dunia terlalu besar, tidak sebanding dengan rasa cinta kita kepada Allah. Apa buktinya? Kita buktikan sama-sama. Bu, mana lebih besar biaya ibu keluarkan? Untuk beli bedak apa untuk sedekah? Untuk beli bedak apa untuk sedekah? Bedak mahal kurang mahal. Apa bedanya Ustaz? Meong. Oh, meong terlalu murah Ustaz, kami mau yang lebih mahal. Cepuk. Cepuk sudah tidak tren Ustaz, kami pingin yang sedang viral. MS Glow. Bedak 300.000 bisa dia beli, tapi untuk disuruh sedekah dia tak mau, dia takut miskin. Jangan sedekah yang jauh, untuk peringatan Isra Mi'raj saja kadang-kadang capek panitia door to door. Ada yang ngasih cuma 5.000, ada yang tak ngasih tapi dapat snack 2. Tapi orang sana bukan orang sini. Saya cerita Pak yang di sana bukan yang di sini. Kalau yang di sini saya lihat ibu-ibunya wajahnya wanita soleha semua, calon penghuni surga. Mudah-mudahan hari ini kita ketemu di sini, nanti di surganya Allah kita kembali bertemu. Amin. Jadi Ustaz tak melarang kami bermake up, tidak. Perempuan itu memang umum dia bermake up, jadi nggak ada yang salah Ustaz. Ada yang salah di mana Ustaz? Tempat bermake upnya sering salah. Pergi undangan cantiknya luar biasa, undangan. Pergi di rumah Ustaz, itulah. Pergi undangan ke pesta, baju paling bagus dipakai, betul Bu? Tapi begitu di rumah, baju dah pernah ngelap kompor gas pun dipakai. Itulah yang dihadapi suami. Kalau bermake up jangan tanya sama perempuan tentang bermake up. Lihat perempuan ketika pergi undangan, bedak tebal, lipstik tebal, bulu mata udah bagus dikasih bulu dicukur, diganti pakai pensil alis. Pergi undangan
tebing, naik sepeda motor. Di tengah jalan pas di sawit-sawitan itu gerimis. Mau teduhan gak ada teduhan. Lanjut naik sepeda motor, tangan belah kanan megang gas, belah kiri nutupin alis. Alisnya sebelah basah, sebelah kering. Sampai ke tempat undangan duduk. Itu duduk karena terasa risih, diambilnya tisu, dilapnya yang basah. Dia lupa alisnya palsu. Ada yang duduk sebelah dia, nengok dia senyum. Dia pun senyum. Gitu dikeluarkannya senjatanya. Apa senjata perempuan? Cermin. Bukan cermin. Tengoknya pingsan, alis tinggal sebelah. Kenapa Ustaz bilang senjata perempuan tuh cermin? Makanya dalam bahasa Arab ada pepatah berkata, al-mar'ah kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Kenapa Ustaz? Karena sifat perempuan itu Pak seperti cermin. Apa bukti sifat perempuan itu seperti cermin? Bu, punya cermin di rumah? Kalau cermin itu jatuh pecah apa tidak? Kalau cermin itu jatuh pecah apa tidak? Kalau pecah disatukan bisa bersatu tidak? Bisa. Cermin tuh kalau jatuh pecah bisa disatukan, tapi bekas goresan pecahnya masih terlihat. Begitu sifat perempuan. Apa maknanya Ustaz? Perempuan itu makhluk yang mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Buat salah suaminya bisa dia maafkan walaupun berat suami buat salah. Tapi 20 tahun kemudian begaduh lagi. Masalah 20 tahun yang lalu dia masih ingat. Abang kan ingat 20 tahun yang lalu, Bang. Lakinya apa 20 tahun lalu apa? Itu sifat perempuan. Ustaz melarang kami berhias perempuan, tidak. Maksud saya satu, yang belikan baju suami, belikan bedak suami, belikan lipstik suami, yang ngasih uang belanja suami. Harusnya ibu di luar bisa berdandan, tapi di rumah berhiaslah yang terbaik buat suami. Itu yang kita harapkan. Ini ketika undangan pakai parfum Casablanca gitu, di rumah pakai balsam Geliga. Gitu di luar rumah, ya Allah, make upnya luar biasa, tapi di rumah mohon maaf. Kadang-kadang mau tidur koyok kanan kiri, gosok tak gigi tak digosok, rambut kadang-kadang tak disisir. Kalau rambut model berdiri lumayan, rambut lurus lumayan, rambutnya model berdiri. Lakinya pulang nengok bininya, wih kuntilanak. Alasan tidur di depan TV. Ustadz kenapa selalu membahas perempuan? Karena sebenarnya perempuan tuh hebat. Kalau kita mau jujur, perempuan tuh hebat, bukan karena bukadesnya perempuan, tapi saya katakan perempuan tuh hebat. Apa bukti perempuan tuh hebat Ustadz? Nabi katakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Dan malam hari ini saya berani pastikan seluruh ibu di dunia ini adalah wanita. Daya salahnya di mana? Ya udah, perempuan tuh hebat. Makanya kalau ada anak yang hebat jangan tanya dulu siapa bapaknya, tanya siapa maknya. Kenapa gitu Ustaz? Saya kasih contoh yang simpel. Jujur saya tanya tapi ibu jawabnya jujur, bisa? Ibu pernah punya anak bayi? Kalau anak bayi ibu nangis jam 2 malam minta buatin susu, jujurlah yang bangun bapak apa ibu? Ah, itu kan kata ibu. Coba saya tanya bapak, Pak pernah punya anak bayi Pak? Kalau andai anak bayinya nangis jam 2 malam minta buatin susu, yang bangun bapak apa ibu? Ah, yang mananya ini? Yang sini bilang ibu, yang sana bilang bapak. Saya tanya sekali lagi, Bu, kalau punya anak bayi nangis jam 2 malam minta buatin susu, yang bangun bapak apa ibu? Yakin? Pak, andai bapak punya anak
jam 2 malam minta buatin susu. Yang bangun buatin susu bapak apa ibu? Berkurang suara bapak. Kebanyakan yang bangun tuh ibu. Dibangunkannya suaminya, oh bang, anaknya nangis lo bang, minta buatin susu. Apa kata lakinya? Anak kau nih itu, hantu aku kau lah. Bangun juga ibunya, ya Allah, ngantuk-ngantuk panaskan air, nyuci dodot buat susu. Dah jadi susu tuh celupkannya mulut anaknya. Dah diam anaknya, ayahnya pula yang nangis minta susu. Loh, itu pengorbanan ibu, betul? Ketika kecil nangis jam 2 malam, ayah tak mau bangun. Tapi ketika udah sukses, anak dah pegawai negeri, udah kaya jadi karyawan, dengan bangga ayah mengepak dada. Anak ayah semalam jam 2 malam kemana? Ustaz, contoh yang lain. Oke, ibu-ibu di Buluh Duri ini ikut wirid. Biasa kalau wirid dikasih makan apa? Kalau tempat kami sana lontong, sini apa bu? Akhirnya lah sama. Ibu-ibu kalau wirid dikasih makan lontong sepiring, lontong tuh nggak akan dimakannya sebelum dipastikannya ada bontot bawa pulang apa enggak. Betul? Ditengok-tengoknya ke dapur ada bungkusan apa enggak. Gitu ditengok nggak ada bungkusan, panggilnya yang punya rumah. Oh bu, ada plastik. Lo kok nggak dimakan? Kenyang. Padahal dia bukan kenyang, tapi dia berpikir, aku di sini enak-enakan makan lontong, anakku di rumah makan apa? Itu hebat perempuan. Makanya mulai malam hari ini jangan bapak tanya lagi, ibu kenapa pergi undangan, pergi arisan sering bawa tas besar. Jangan bapak. Kenapa Ustaz? Bapak pikir tuh bawa sumbangannya pak, lo nyumbangnya paling 30. Jadi Ustaz ngeredoin kue. Kenapa? Ingat anak. Loh, itu hebat perempuan. Tadi saja pas saya kemarin, istri saya telepon. Saya tengok HP saya bunyi, yang nelpon istri. Saya lagi makan di rumah makan Uni. Karena Pak Suyanto bilang, Ustaz nanti makannya di rumah makan Uni, masalah uang udah kita amankan. Mau makan lah kita kan. HP bunyi, tengok yang nelpon istri. Saya angkat. Assalamualaikum mama. Ini biniku. Oh Tuhan. Waalaikumsalam papa. Angek nih. Istri saya memang gitu bu, kalau di handphone manggil saya papa, kalau di depan jamaah saya manggil saya abi, kalau di kamar manggil saya aa. Assalamualaikum papa. Waalaikumsalam mama. Papa udah sampai di Sipis-Pis tempat ngisi ceramah malam hari ini? Belum ma, masih makan di rumah makan Uni di tebing tinggi. Kenapa ma? Enggak pak, nanti kalau papa udah sampai acara papa ceramah, sampaikan kirim salam mama sama seluruh jamaah yang hadir. Jangan lupa nanti pulang bontotin oleh-oleh. Istri pak, istri, bukan aku, istri. Kita malulah laki-laki istri, tapi sebagai suami yang baik kan kita sampaikan. Ya masalah ada yang dibungkusin apa enggak itu kan urusan belakang. Ya kalau ada alhamdulillah, ya kalau belum ada siapkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, perempuan itu mulia. Lalu Ustaz, apa yang diragukan dari perempuan? Nih cerita Mi'raj kita masuk pak. Ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan Allah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, Allah izinkan Rasulullah melihat panasnya api neraka. Rasulullah itu sedih, wajahnya terlihat murung. Kenapa? Karena dia lihat begitu banyak umatnya yang masuk ke dalam neraka, dan yang paling banyak masuk ke dalam neraka adalah wanita. Kenapa perempuan paling banyak masuk neraka Ustaz? Karena dua. Pertama, banyak perempuan tak mampu menjaga bahaya lisannya.
Hati-hati dengan lisan nih Pak. Al-kalamu yanfuzu ma la tanfuzul ibara. Lidah tuh mampu menusuk sesuatu yang tak mampu ditusuk oleh tajamnya jarum. Apa itu? Hati. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau sudah lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Maka kalau kau kaya jangan kau hina yang miskin. Kalau kau cantik jangan kau hina yang tidak cantik. Kalau andai kau memiliki sawah yang lebar jangan kau ejek yang miskin. Sakit hatinya, minta maaf kau 1000 kali kepada Allah. Takkan Allah maafkan sebelum kau minta maaf sama yang kau sakiti hatinya. Hati-hati dengan dosa lidah Pak. Lalu Ustaz, kenapa perempuan yang paling banyak Ustaz? Karena perempuan terkadang sering menggunakan lisannya untuk menyakiti hati suaminya. Maaf Bu, banyak perempuan tak paham. Memang surga diletakkan di bawah telapak kaki para wanita. Tapi pahamkah kalian para wanita, sungguh surganya istri itu ada pada ridho suami. Surga istri itu ada pada ridho suami. Kedua, kenapa perempuan banyak masuk ke dalam neraka Ustaz? Karena perempuan tak mampu menjaga bahaya syahwatnya. Pak, kita kaji fikih sejenak Pak. Kenapa laki-laki kalau meninggal dunia imam tuh berdiri sejajar dengan kepala? Karena awal mula laki-laki buat dosa banyak dari akalnya. Tapi kenapa kalau yang jenazahnya perempuan imam tuh berdiri sejajar dengan pinggang? Karena kata Rasulullah, kebanyakan perempuan buat dosa itu dari syahwatnya. Pinggang ini simbolnya syahwat. Berapa banyak perempuan buat dosa dari syahwatnya? Apa buktinya Ustaz? Berapa banyak perempuan yang sudah menikah, perempuan yang sudah bersuami, tapi miskin dia dengan suaminya, susah dia dengan suaminya, suaminya tak sanggup memberikan kekayaan dunia kepadanya. Berapa banyak perempuan lari dengan laki-laki lain yang haram baginya. Nggak percaya Ibu? Tengok suara hati istrimu. Kadang-kadang Bu, maaf nih, kadang-kadang ada perempuan nih Bu, pantang nengok laki-laki sukses sikit, pantang nengok laki-laki ganteng sikit. Itu ditengoknya orang ganteng, ya Allah bapak tuh gantengnya, udah putih, mancung, kaya, duitnya banyak, sawitnya lebar, nggak takut awak minyak makan mahal, gajinya banyak. Ih, bahagianya lah istrinya. Suamiku udah hitam Pak, maaf yang hitam Pak, saya pun hitam juga Pak. Udah hitam, jelek, pesek, apalagi Pak, pendek, gendut. Dengerin Bu, lebih baik punya suami yang jelek tapi dia setia dunia akhirat, dia mampu jadi imam dalam rumah tangga kita, mengantarkan kita sampai di surga, daripada punya suami yang tampan tapi selingkuhannya di mana-mana. Kemarin saya ceramah gitu juga, saya tengok ada ibu-ibu sambil duduk merengut aja. Siap doa aku datangi, Ibu kenapa merengut aja? Itulah masalahnya Ustaz. Kenapa lakiku udah jelek tukang selingkuh pula. Makanya dandan untuk suami Bu, jangan cantik di luar aja, punya duit khususkan suami, khususkan sedekah. Dengan tema kita malam hari ini meningkatkan ketakwaan, yuk malam hari ini kita semakin tingkatkan cinta kita sama Allah. Setuju? Gantian bapak-bapak. Pak, jujur ku tanya, baju yang bapak pakai untuk undangan sama ke masjid bagusan mana Pak? Sama. Tapi kadang-kadang Ustadz, banyak orang pergi undangan bajunya bagus. Kenapa? Karena takut nampak kawan nanti pikirnya susah, maka pakai baju bagus dia. Jadi kok jumpa kawannya dibilang kawannya, udah sukses kue ya, udah enak ya, itu dari baju aja mahal. Tapi ketika sholat di masjid, ya Allah, pakai baju kaos, hadiah caleg pula itu. Ada lambang partai sama visi misinya ada Bu. Oh itu lumayan Bu. Ada orang pakai baju kaos hadiah pupuk, dia beli pupuk dapat baju racun mereknya Roundup. Ada.
Ada bacaannya di belakang. Apa bacaannya Ustaz? Pembasmi rumput nomor 1 di Indonesia. Itu dibawanya sholat taraweh. Dibawanya sholat taraweh. Itu dibawanya sholat taraweh. Dia saf paling depan, kawannya saf paling belakang. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Kawannya angkat takbir juga, Allahu Akbar. Kawannya lupa baca Al-Fatihah. Jadi yang dibaca apa Ustaz? Rondap tadi, rondap. Pembasmi rumput nomor 1. Bapak Ibu, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, dia katakan, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, apa amalan paling dicintai Allah? Rasulullah itu mengatakan amalan yang paling dicintai Allah itu 3. Yang pertama, as-salatu ala waktiha. Salatlah kalian pada waktunya. Apa maknanya Ustaz? Pak, tugas yang berat membangun masjid ini bukan membangun fisiknya, tapi tugas yang berat bagaimana memakmurkannya dengan sholat berjamaah yang ramai. Terlebih sebentar lagi mau Ramadan. Yuk kita isi tarawih sepanjang malam. Tarawih itu bukan seminggu adik-adik remaja, tapi sebulan. Ini kadang-kadang ketika tarawih minggu pertama penuh luar dalam, penuh luar dalam, dalam penuh, teras penuh. Minggu kedua Ustaz, teras hilang, tinggal dalam. Minggu ketiga Ustaz, 2 saf setengah. Minggu terakhir Ustaz, tinggal 9 orang. Yang 3 BKM masjid, yang 6 pengurus zakat fitrah. Itulah. Yang lain mana Ustaz? Masing-masing berhamburan. Yang punya duit ke toko emas beli emas, yang tak punya duit meningkat imitasi yang dia beli. Yang anak lajang di mana Ustaz? Sibuk rubah kawan, buka puasa bersama, padahal dia pun tak puasa. Kadang-kadang sedih aku nengoknya. Berapa banyak perempuan-perempuan, anak lajang, anak pemuda-pemudi asrama subuh, tapi sholat subuh pun tidak. Berapa banyak buka puasa bersama, tapi puasa pun tidak. Berapa banyak puasa sanggup dia tahan lapar dan haus, tapi dia tak sanggup tahan lisannya dari ghibah dan menceritakan orang. Banyak orang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena ia mampu menahan laparnya, mampu menahan hausnya, tapi tak mampu nahan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Salah satunya Ustaz, menggibah. Salah satunya lagi Ustaz, buka aurat. Berapa banyak perempuan sekarang, ya Allah, pakaiannya Bu lebih mahal paha ayam daripada paha perempuan. Kenapa gitu? Paha ayam dikasih tepung, letak di seteling, jangan senggol, 8.000. Paha perempuan kayak nggak ada harganya. Pakai celana pendek, rok pendek, naik kereta, ngangin. Terakhir masuk angin. Tapi perempuan sana, kalau kulihat perempuan-perempuan sini, Masya Allah, pakai jilbab semuanya. Masya Allah. Malam nih, dah besok kan, tak paham lah kita. Kadang puasa ini hilang maknanya. Kenapa gitu Zat? Nabi mencontohkan berbuka puasa engkau dengan yang sederhana. Nabi itu buka puasa segelas air putih, 3 butir kurma. Siap itu dia salat maghrib, kemudian dia makan berat. Setelah itu dia ramaikan masjid dengan salat isya dan salat tarawih. Kita maaf, buka puasa kurma 3, risol 3, tauisi 3, bakwan 3, kue lapis 3. Terakhir maghrib lewat, isya lewat, tarawih lewat, tadarus Quran lewat. Jadi apa makna Ramadan Bu kawan? Kalian anak-anak muda yang kami harapkan ada di masjid nih. Masjid nih bukan hanya untuk orang tua saja. Kalau orang tua ke masjid wajarlah, udah lama dia hidup. Tapi kalian yang kami harapkan, kalian yang maju,
jadi muazzin, indah suara kalian terdengar sampai ke rumah-rumah orang. Kenapa Ustaz? Karena masih lantang suara kalian. Hayya 'alas salah, masih lantang lagi. Kalian yang jadi muazzin, jangan kasih yang tua-tua tuh lagi. Loh kok gitu Ustaz? Biar kami semangat ke masjid, suara azannya lantang. Kalian yang jadi imam, bilang sama Pak Imam gantian ya, kami jadi imam. Boleh, silakan. Jangan pula cepat-cepat kali. Anak-anak muda nih kadang-kadang suruh jadi imam cepatnya. Al-Fatihah satu napas Pak, surah satu napas, jamaah belum bernapas dah salam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tarawih itu 23, masih 12 waktu dah pulang. Ditanya sama kawannya, nanti Wak, balilah ku. Nopo? Hencok aku kumat. Kurang ajar, imam itu gak mau lagi aku sholat situ. Besok aku pindah di sana aja lah, pindah dia masjid sana. Entah kenapa anak tuh pingin sholat di sana juga. Dia juga imam di sana. Ya Allah, merajuk dia tak mau lagi sholat masjid sana, pingin dia ke sana. Oh aku mau sana aja lah, aku cari yang 11. Pikirnya 11 tuh enak, 11 tuh santai. Pas pula datang imamnya kori dari tebing tinggi. Oh, taulah kori, angkat takbirnya aja nadanya kayak nada azan. Allahu Akbar. Masih angkat takbir udah nggak enak perasaannya. Masuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Disenggolnya kawan di sebelahnya. 11:30 kita pulang. Kaunya ngajak sholat sini, aku nggak tahu bapak ini imamnya. Ketinggalan lah kita ikatan cinta malam. Mana lagi seru-serunya kan? Si Ala masih Andin lagi cemburuan coba. Jadi cemana ini? Udah pas sujud kita lari. Rupanya sujud hilang orang kedua. Tapi pas orang tadarus datang orang tuh, kenapa? Sendalnya ketukar. Anak-anak muda dengarin. Allah suka orang tua yang ibadah, tapi Allah lebih rindu dengan kalian anak muda yang ibadah. Kenapa? Orang tua tuh ibadah datang wajar, tapi dia datang tidak dalam keadaan sempurna. Apa maknanya Ustaz? Tanya dengan yang tua-tua usianya di atas 60, gerakannya lebih sempurna kalian daripada mereka. Betul? Yang usia udah 60, 65, 70, tengok deh. Tengok. Apa Ustaz yang ditengok? Rukuknya tak sempurna seperti kalian. Kalau kalian anak muda rukuk masih rata lagi. Allahu Akbar. Rata. Kata Nabi kalau diletak bejana air di punggungmu tak tumpah. Kenapa? Masih rata. Tapi kalau udah umur 63, 67 gitu dia rukuk separuh aja udah berhenti. Allahu Akbar. Apa kawan sebelahnya? Turun sedikit lagi, Wak. Nggak bisa. Ini udah paksa kali ini dah. Anak muda kalian kalau sujud perhatikan nak. Kalian anak muda kalau sujud apa yang luan jatuh nyentuh lantai? Lutut. Allahu Akbar. Lutut. Telapak tangan kening. Kenapa lutut luan jatuh Ustaz? Karena tongkai kaki masih kuat, masih bisa menopang berat badan. Coba yang umurnya ada 65, 67. Sujud apa yang luan jatuh?
tangan, tapi ngambil kuda-kudanya lama. Kenapa Ustaz? Takut kejelungap. Allahu Akbar, lurus-lurus dulu dia baru. Kalian bayangkan lah itu. Maka yang muda tuh yang jadi imam. Kenapa gitu Ustaz? Orang tua nih banyak yang dipikirkan. Sempatlah pecahan-pecahan botol ini datang ke masjid, ayah maknya nggak ikut. Apa nggak ganggu konsentrasi imam? Coba masuk surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Hilang konsentrasi. Kenapa? Jamaah anak-anak ribut. Jamaah di belakang ingatkan, lakumkan wa lakumkan lakum dinukum walad dhalin. Bu, jangan suruh anak-anak ini ke masjid kalau ibu tak ikut. Jangan suruh anak-anak kita ke masjid kalau kita ayahnya tak sempat mengawani. Kalau terdengar azan, panggil anak, nak ke masjid sama ayah, nak sholat jamaah sama ayah. Itu yang betul. Ini terdengar dia azan, anaknya dipanggilnya, nah ke masjid kau, tak dengar kau azan. Ayah tak bigi. Kenapa? Seru ini. Apa rupanya main ya Bali United lawan Arema. Ya Allah, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang pertama, yuk jaga sholat yang 5 waktu. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan perintah sholat itu turun. Maka peringatan malam hari ini dikatakan sukses. Bukan seberapa meriah acara kita, tapi acara ini dibilang sukses kalau mulai besok masjid kita semakin ramai. Itu yang sukses. Kedua Ustaz, ketika Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, apa amalan paling dicintai Allah? Yang kedua, wal jihadu fi sabilillah. Jihadlah di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan hartamu dan jiwamu, sungguh itu lebih baik jikalau engkau mengetahui. Bu, maaf, berapa banyak perempuan hari ini ketika sudah punya cincin 1 beli 2, punya kalung 1 beli 2, punya gelang 1 beli 3 supaya terlihat kaya, tapi giliran sedekah dia lupakan sedekah. Pada akhirnya hartanya ditimbun di lemari, uangnya diletak di bank, tak bermanfaat, tak bisa memberikan pertolongan ketika dia meninggal dunia. Ibu simpan emas banyak-banyak, rupanya ibu meninggal dunia. Bapak kawin lagi. Bapak kawin lah. Siapa yang pakai emas tuh, Bu? Siapa yang pakai emas tuh, Bu? Tahankanlah. Sakitnya tuh di sini. Bu, yuk, ada syair El Soraya yang sangat terkenal. Kita nyanyikan sama-sama, setuju, Bu? Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Kalaulah ada amal di dunia, itu menjadi pembela kita. Kalaulah ada amal di dunia, itu menjadi pembela kita. Orang meninggal dunia 3 yang dia harap. Pertama, dia harap ilmu yang bermanfaat. Ternyata hidup kita tak ada ilmu yang manfaat karena kita bukan seorang pengajar, kita bukan pendidik. Kita harap yang kedua, doa anak yang solih yang mendoakan. Berapa banyak orang kaya menangis dalam kuburnya. Kenapa? Anaknya bukan berlomba mendoakan orang tuanya, tapi berkelahi memperebutkan harta waris yang ditinggalkannya. Ketiga, dia harapkan sedekahutuz zariyah, sedekah yang mengalir pahalanya tak datang juga. Kenapa? Karena semasa hidup tak pernah dia sedekah, tak pernah dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir,
ketika Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, apa amalan paling dicintai Allah? Yang ketiga, kata Rasulullah, birrul walidain. Birrul walidain, berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu. Adik-adikku dan kita semua, sejenak saya antarkan kita semua dengan sebuah kisah yang luar biasa, tentang kisah nyata tahun 2014 yang lalu, ketika ada dua orang adik berabang yang berkelahi di pengadilan tinggi Saudi Arabia. Mereka berkelahi bukan memperebutkan harta waris orang tuanya, tapi mereka berkelahi karena mereka berebut untuk merawat ibunya yang sudah tua renta. Selama ini ibunya yang menjaga itu abangnya bernama Haizan, laki-laki yang sederhana, hidup sederhana, tapi dia sangat bahagia karena dia berkesempatan merawat dan menjaga ibunya dengan cinta sebagaimana ibu merawat dan menjaganya di waktu kecil. Tapi suatu hari pulang adiknya yang sudah kaya, yang sudah sukses. Adiknya berkata, "Ya abangku, biarkan aku yang menjaga ibu. Rumahku di kota dekat dengan rumah sakit. Aku punya mobil, ada ibu sakit, segera aku bisa antar dia ke rumah sakit." Haizan katakan, "Jangan adikku, jangan. Kau punya harta, kau punya jabatan, aku tak punya. Hanya satu yang membuat aku bahagia. Apa itu? Aku bisa merawat ibu seperti ibu merawatku di waktu kecil." Adiknya tak setuju. Adiknya gugat ke pengadilan tinggi Saudi Arabia. Akhirnya pengadilan tinggi Saudi Arabia memutuskan adiknya lah yang layak merawat ibunya karena adiknya tinggal di kota dekat dengan rumah sakit. Saudaraku semuanya, ini pelajaran buat kita. Mungkin ini tamparan buat kita. Kenapa? Hari ini begitu banyak anak-anak, begitu banyak seorang anak yang dia berkelahi bukan memperebutkan merawat orang tua, tapi memperebutkan harta waris yang ditinggalkan orang tua. Berapa banyak adik berabang bermusuhan hari ini gara-gara warisan? Berapa banyak adik berkakak tak cakapan hari ini gara-gara mengurusi warisan? Ya Allah, Bu, ada ungkapan berkata, kalaulah orang tua kaya anak jadi raja, tapi kalaulah anak yang kaya orang tua sering jadi pembantu di rumah anaknya sendiri. Satu orang tua bisa membesarkan 2, 3, 4, 5 bahkan 6 anaknya, tapi 6 anaknya belum tentu sanggup mengurusi satu orang tuanya di hari tua menjelang kematiannya. Bapak Ibu, dulu ada seorang ayah yang hebat, ayah yang selalu membawa anaknya sholat subuh berjamaah dengan kereta tuanya. Ada seorang ayah yang selalu membawa anaknya sholat subuh berjamaah dengan kereta tuanya. Ketika masuk waktu sholat subuh, ayahnya azan. Selesai azan, mereka sholat subuh berjamaah. Kemudian ketika mereka pulang, ayahnya berkata, "Anakku, ayah kepingin menjadi imam sholat, tapi ayah nggak bisa karena ayah nggak punya ilmu. Ayah kepingin berdiri di atas mimbar berkhutbah, tapi nggak bisa karena ayah nggak punya ilmu. Lakukan itu buat ayah, nak. Lakukan itu buat ayah." Ketika anak itu kelas 4 SD, ayahnya meninggal dunia. Ketika anak itu kelas 4 SD, ayahnya meninggal dunia. Tak ada lagi ayah yang memboncengnya sholat subuh berjamaah. Tak ada lagi ayah yang dia lihat dengan senyumnya dan mengumandangkan azan di waktu subuh. Kelas 4 SD, ayahnya berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tahukah kalian, adik-adikku semuanya, anak kelas 4 SD itu, anak kelas 4 SD itu hari ini sedang berdakwah di hadapan kalian semua. Anak kelas 4 SD itu 2014 yang lalu menjadi juara 1 nasional dai di Indonesia. Kenapa? Dia lakukan buat ayahnya. Jangan kalian tanya berapa besar pengorbanan ayah mak kalian buat kalian. Kalian pikir ayah kalian tuh hebat, ayah kalian karyawan, dimarahi atasannya tergores hatinya, tapi pulang di rumah dia masih bisa tersenyum dan menggendong kalian, mengajaknya bermain. Kalian pikir ayah kalian tuh hebat, tak sanggup dia kerja, tapi dia tak sanggup berhenti. Kenapa? Dia berpikir, kalau aku tak kerja, aku tahan tak makan, tapi bagaimana sekolah anak-anak? Ada seorang anak yang berkata, ayahku tak sayang kepadaku. Aku minta sesuatu,
Kalian salah kawan. Ayahmu, emakmu tak membelikannya bukan karena dia tak sayang kepadamu, tapi karena dia tak punya uang untuk membelikannya. Jangan bandingkan dia dengan ayah temanmu. Jangan bandingkan dia dengan emak temanmu. Mungkin dia tak bisa memberikan apa yang kalian minta. Mungkin dia tak bisa belikan sepeda motor yang baru buat kalian. Mungkin dia tak bisa berikan uang yang banyak kepada kalian. Tapi percayalah, kalau kau tanya sayangnya ayah kepadamu, sayangnya emak kepadamu, tak ada harta yang bisa membalas kebaikan mereka. Ayah tiap hari banting tulang peras keringat, ringkih badannya, terbakar kulitnya. Tak terhitung berapa banyak keringat yang menetes dari tubuhnya. Dia lakukan untuk siapa? Dia lakukan buat kita anak-anaknya. Begitu juga emak. Emak itu luar biasa. Dijaganya kita 9 bulan dalam rahimnya. Dilahirkannya kita bersimbah darah, bertaruh nyawa. Dijaganya kita siang malam. Kadang malam dia tak tidur karena takut kita digigit nyamuk. Tidakkah harusnya itu semua menjadi alasan kita mencintainya melebihi cinta kita terhadap apapun? Tapi berapa banyak anak laki-laki yang hari ini karena istrinya, bahkan karena pacarnya, dicaci makinya ayah maknya. Berapa banyak anak wanita cinta kali dia sama suaminya, dirawatnya suaminya siang malam, tapi dia lupa merawat ayah maknya yang sedang sakit. Bapak Ibu, Nabi mengatakan, la'anallah man sabba abahu, la'anallah man sabba umahu. Allah melaknat orang yang durhaka pada ayahnya, dan Allah melaknat orang durhaka pada ibunya. Di akhir dakwah ini, saya ingin sampaikan kita sebuah cerita yang luar biasa dari seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi. Laki-laki yang miskin tapi Nabi sangat mencintainya. Laki-laki itu bernama Uwais Al-Qurni. Uwais Al-Qurni, Rasul sangat mencintainya, padahal Rasul tak pernah bertemu dengannya. Apa hebatnya Uwais? Suatu hari Uwais dengan ibunya yang sudah tua yang dia jaga, ibunya berkata, Uwais, ibu pingin berangkat ke Mekah nak? Ibu pingin melaksanakan ibadah haji. Uwais nggak tahu dengan apa diberangkatkannya ibunya. Harta dia tak punya, unta dia tak punya. Bayangkan Pak, Uwais hanya membeli anak domba. Uwais hanya membeli anak domba yang dia gendong setiap hari, naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit, sampai domba itu besar. Orang menganggapnya gila, tapi ternyata Uwais sedang melatih ototnya dan bahunya supaya ia sanggup menggendong ibunya ke Mekah. Kemudian dia gendong ibunya ke Mekah 3 bulan lamanya, bahkan bahunya sampai lecet dan berdarah karena lamanya menggendong ibunya ke Mekah. Setelah itu kabar itu disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh Uwais Al-Qurni telah menggendong ibunya ke Mekah 3 bulan lamanya, bahkan bahunya sampai lecet dan berdarah karena lamanya menggendong ibunya ke Mekah. Sudahkah semua itu impas? Sudahkah semua itu impas kalau dia membayar kasih sayang yang diberikan ibunya kepadanya? Saudaraku, apa kata Rasulullah? Jangankan seorang anak menggendong orang tuanya ke Mekah, andai ada seorang anak yang menggendong orang tuanya mengelilingi besarnya dunia ini, semua itu tidak cukup kalau kalian mau membayar kasih sayang dan cinta yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Saudaraku, terkhusus kalian adik-adikku, anak-anak remaja, kalian itu hebat karena ayah kalian yang hebat. Kalian itu bisa besar karena cinta sayang ayah mak kalian. Maafkan dia kalau pernah menyakiti kalian. Maafkan dia pernah kasar kepada kalian, tapi dia lakukan karena dia cinta dan sayang kepada kalian. Kalian keluar malam dia marah, bukan karena dia tak sayang, karena dia takut terjadi sesuatu yang tidak baik pada kalian. Kalian tidak sekolah dia marah, bukan karena dia tak sayang, dia takut kalian miskin dan bodoh sepertinya. Sayangi mereka. Kalau mereka nanti tak ada, kalian baru tahu. Takkan kalian dapatkan cinta, takkan kalian dapatkan cinta sejati seperti yang diberikan ayah mak kalian. Percayalah, satu kesalahan ayah dan emak membuat kalian sakit hati kepada keduanya, tapi 1000 kesalahan kalian dimaafkan ayah mak kalian. Pergi pun kalian dari rumah membawa aib yang begitu besar, ketika kalian pulang tangan ayahmu, tangan makmu terbuka lebar. Sini nak, peluk mak, sini nak, peluk ayah. Dia maafkan
dengan bahagianya anak. Anak akan bahagia ketika dia dapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tapi ayah dan ibu akan bahagia ketika dia bisa memberikan tawa dan senyum untuk anak-anaknya. Kalian minta mainan, gajinya nggak cukup. Kadang dia mencuri punya orang lain untuk membelikan mainan itu. Kalian ingin sekolah yang tinggi, kadang dia kerja lembur supaya bisa membayar kuliah kalian. Kalian ingin jajan yang banyak, dia banting tulang untuk kalian melakukan itu. Takkah cukup alasan itu harusnya kalian memeluknya ketika kalian ada di dekatnya? Takkah cukup alasan itu untuk kalian mencintainya melebihi cinta kalian terhadap lainnya? Bapak Ibu, sayangi orang tua kita. Adik-adikku, cintai orang tuamu. Andai dia jauh, telepon dia, tanya kabarnya. Ayah apa kabar? Mama apa kabar? Jangan kabarkan sedihmu kepadanya, karena dia akan lebih sedih daripada engkau merasakan sedihmu. Bapak Ibu, Nabi katakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Mari sejenak di hari-hari menjelang Ramadan kita tadahkan tangan, mohonkan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah membahagiakan hati orang tua kita, dan orang tua kita bahagia dan bangga pernah melahirkan dan membesarkan anak seperti kita. Ya Allah, kami semua yang ada di sini adalah anak yang lahir dari rahim seorang ibu, besar karena cinta dan sayang seorang ayah. Ya Allah, kalau hari ini Kau telah ambil ayah mak kami dari sisi kami, kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa keduanya, lepaskan siksa kuburnya, letakkan ia di tempatmu yang paling istimewa. Ya Allah, maafkan dosa ayah kami. Mungkin pernah dia tinggalkan sholat karena sibuk mencari nafkah buat kami. Maafkan dosa ayah kami. Mungkin pernah dia batalkan puasanya karena dia lelah bekerja, tak sanggup menahannya sampai waktu berbuka tiba. Ya Allah, maafkan dosa emak kami. Mungkin lisannya pernah berbohong demi memuji kami anak-anaknya di depan teman-temannya. Ya Allah, maafkan dosa ayah kami. Mungkin dia pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya untuk membelikan sesuatu buat kami yang kami minta kepadanya. Ya Allah ya Rabb, andai hari ini ayah emak kami sudah tidak ada, sampaikan salam kami kepada keduanya, sampaikan maaf kami kepada keduanya. Mungkin selama mereka hidup pernah kami sakiti hatinya, pernah kami durhaka kepadanya. Ya Allah, letakkan orang tua kami di tempatmu yang paling indah. Ya Allah ya Rabb, kalau hari ini Kau masih izinkan kami ketemu dengan ayah kami, ketemu dengan emak kami, atau salah satu di antara keduanya, andai hari ini orang tua kami sedang sakit, sehatkan mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Andai hari ini orang tua kami sedang susah, mudahkan mereka ya Allah, mudahkan mereka ya Allah. Andai hari ini orang tua kami sedang jauh di kampung halaman, ya Allah, jagakan mereka ya Allah, panjangkan umurnya. Kami ingin berbakti kepadanya di hari tuanya ya Allah. Ya Allah ya Allah, ayah kami luar biasa. Tiap hari dia kerja banting tulang keras keringat untuk menyekolahkan kami. Emak kami merawat kami 9 bulan dalam rahimnya, bersimbah darah, bertaruh nyawa dia lahirkan kami. Emak kami menjaga kami siang dan malam. Kadang malam dia tak tidur karena takut kami digigit nyamuk. Ya Allah, buatlah ayah mak kami bangga punya anak seperti kami. Buatlah anak ayah mak kami bahagia telah melahirkan kami anak-anaknya. Ya Allah ya Rabb, sebahagian dari kami di sini adalah orang tua yang punya anak. Titipkan kepada kami, jadikan anak-anak kami jadi anak-anak yang
salih dan salihah, anak-anak yang menyenangkan hati kami, anak-anak yang menghibur kami dari lelahnya kami mencari nafkah. Tak banyak yang kami minta dari anak-anak kami. Kami tak minta anak kami bangunkan kami rumah yang besar, karena melihat mereka bahagia saja kami lebih bahagia dari mereka. Walaupun mungkin terkadang kami selalu merepotkan mereka dalam hati mereka, ya Rabb. Ya Allah, satu yang kami minta dari anak-anak kami, kabulkan ya Rabb. Andai suatu hari tiba waktu nyawa kami ini kembali kepadamu, nyawa kami ini kau ambil ya Rabb. Ya Allah, izinkan tangan anak kami yang memandikan jenazah kami agar tak terbuka aib andai ada aib di tubuh ini. Ya Allah ya Rabb, izinkan tangan anak kami yang membalutkan kain kafan kami sebagai balas budi mereka dulu kami yang memakaikan pakaian mereka sewaktu mereka kecil. Ya Allah, ketika jenazah kami ditelentangkan hendak disolatkan, kami ingin melihat anak laki-laki kami yang berdiri maju sebagai imam salatnya. Dia tadahkan tangannya, dia mohonkan ampunan buat kami. Ya Allah, ketika jenazah kami hendak dimasukkan ke liang lahat, kami izinkan ya Allah, tangan anak kami menjadi tangan terakhir yang meletakkan jenazah kami di liang lahat. Pelan-pelan dia letakkan jenazah kami, hati-hati dia miringkan kami, dia tutup kami perlahan dengan papan, dia timbun kami perlahan dengan tanah. Ya Allah, waktu itu pasti akan datang, waktu itu pasti akan tiba. Ketika waktu itu datang ya Allah, jagakan anak-anak kami dalam iman dan takwa kepada Engkau ya Allah. Jagakan anak-anak kami dalam ibadah ya Allah, karena kami ingin bersama dengan anak-anak yang kami cintai, bukan hanya di dunia tapi juga sampai nanti di dalam syurga-Mu ya Rabb, sampai nanti dalam syurga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.